Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang akhlak ya. Jadi jalan menuju surga ya. Jalan menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli syai'in iku tetep kedue saben-saben suwiji torikun utawi dalan, watorikul jannati utawi dalane swarga, al ilmu iku ilmu, artosipun utawi sedayanipun suwiji-wiji punika wonten marginipun. Margiku dalan ya, marginipun. Anapun marginipun swarga inggih punika ilmu ya. Nah, kita teruskan dulu. Halaku ummati utawi rusake umat ingsun iku fi syai'aini tetep ing dalem perkara loro. Tarkil ilmi suwiji ninggal ilmu, orang duwe ilmu, wajam ilmali lan loro ngumpulake bondo. Artosipun inggih punika anapun rusakipun umat ingsun iku wonten kalih penyebabe, sing setunggal tinggal loro ilmu, sing nomor loro remen ngumpulake bondo. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Ini penjelasannya. Jadi gini Mbak, di setiap sesuatu itu pasti ada jalannya ya, dan jalan menuju surga itu hanya satu, yaitu ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui apa yang wajib bagi kita, apa yang diperintahkan untuk kita, apa yang harus kita hindari. Itu semuanya menggunakan ilmu ya. Ini di setiap sesuatu itu pasti ada jalannya. Contoh, dalan menuju pasar Banyurep, contoh ya, jalan menuju pasar Banyurep itu sampean bisa lewat Simbang Kulon ya, bisa lewat Medono ya, bisa lewat Jenggot ya. Nah, jadi kemanapun itu pasti ada jalannya ya, seperti ke rumah jenengan, ke rumah sampean ya, itu pasti punya jalan. Lah surga pun punya jalan Mbak ya, jalan menuju surga itu ada ya. Jadi kalau kita mau masuk surga ya kita harus melewati jalan tersebut ya. Lah jalan menuju surga itu adalah ilmu, seperti jalan pada umumnya. Biasanya ketika di jalan itu pasti ada rambu-rambu lalu lintas. Contohnya ada lampu merah, itu tanda kita harus berhenti ya. Soalnya kalau kita masih jalan itu rawan kecelakaan ya. Liane berhenti sampean abang pohon terobos, terobos ning ngarep ana motor, iso tabrakan, jadi berbahaya. Lah ini jalan menuju surga juga ada rambu-rambunya Mbak ya. Menuju surga itu ada rambu-rambunya. Jadi kalau kita punya ilmu, kita bisa membaca rambu-rambu tersebut. Contoh, nah ini ada gambarnya, bisa dilihat. Ini rambu-rambunya banyak ya. Yang pertama ini ada apa ini? Ada gunakan jilbab pengaman. Jadi menuju surga itu di jalannya itu harus memakai jilbab bagi perempuan ya. Hanya makanan dan minuman halal. Jadi yang
boleh kita makan itu hanya minuman dan makanan yang halal ya. Terus jalur adil dan aman. Jadi kita harus kalau mau lewat jalan menuju surga, kita harus makan makanan yang halal, minum minuman yang halal. Terus kita harus bersikap adil dan amanah, adil dan jujur ya. Terus kawasan tertib berpuasa. Nah, kalau kita mau masuki jalan surga ya, ketika Ramadan kita harus berpuasa ya, karena kita mau menuju jalan menuju surga ya. Nah, terus ini ada larangan dilarang maksiat ya. Ini ada dilarang maksiat. Nah, jika sudah maksiat ini segera taubat, kita harus kembali ke jalan yang benar ya. Nah, ini sama wis poso, wis salat, ya wis makan makanan halal, kok sampean nglendengi kancane, nganu kancane, itu termasuk maksiat. Jadi kalau kita sudah salah arah ya menuju maksiat, kita harus kembali bertaubat ya. Ini seperti ilustrasi jalan menuju surga, menuju al-jannah ini ya, seperti ini. Terus rusaknya umat disebabkan oleh dua perkara ya. Rusaknya umat itu ada dua perkara penyebabnya. Penyebab yang pertama itu tidak punya ilmu ya, tidak mau mencari ilmu. Terus yang kedua terlalu banyak harta. Jadi suka mencari harta ya, suka mencari harta. Ini kita bahas satu-satu. Nah, untuk perkara yang merusak itu yang pertama tidak punya ilmu. Itu seperti contoh pada zaman dahulu, zaman jahiliyah ya, zaman jahiliyah. Jadi itu pada menyembah berhala ya, orang-orang menyembah berhala ya. Karena Allah itu tidak kelihatan, maka ada yang menyarankan ya, itu yang menyarankan iblis atau setan ya, menyarankan untuk membuat patung jadi agar kita khusyuk ya. Jadi lama kelamaan itu yang dulunya disembah Allah manggle nyembah berhalane yo, berhalane sing disembah. Itu kebodohan yang hakiki. Jadi cara Allah itu adalah dengan cara sholat, bukan cara menyembah berhala. Berhala itu tidak punya kuasa mbak ya, tidak punya kekuatan ya. Kalau sampeyan baik ku lebih hebat sampeyan ya, sampean bisa njikuk palu, berhala di palu bisa roboh ya. Nah, tapi nek berhala kuwi ora bisa malu sampean. Lah kok sampai batu atau berhala atau patung itu disembah, itu namanya orang gila ya, menyembah sesuatu yang tidak punya daya dan upaya. Nah, kalau umat sudah tidak mau mencari ilmu, itu umat itu akan rusak ya. Terus yang kedua ini adalah suka mencari harta. Jadi harta itu perlu ya, perlu. Tapi jangan disembah harta itu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit menggunakan harta. Jenengan kok dilalah besok gede dagang sugih, bagus, alhamdulillah ya, sugih. Nah, tapi sugih sampeyan niku mek kaya sahabat Abdurrahman bin Auf ya, sugih kena nggih membantu Islam. Contohnya nek ning kene tanggane sik bangun masjid sampean